Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Sabtu, 31 Juli 2021, Pekan Biasa ke-17. Kita akan bacakan dan renungkan perikop Injil Matius, bab 14 ayat 1-12. Mari pertama-tama kita simak bacaan Injilnya. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kisah pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis memang sangat tragis bila dicermati secara saksama dalam bacaan Injil hari ini. Dia orang benar, dan Herodes pun mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang benar. Bahkan Herodes takut karena kebenaran diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Di pihak lain, Herodes dan Herodias adalah orang yang bersalah, dan bahkan mereka sendiri sadar dan tahu akan kesalahan yang mereka lakukan. Antara kebenaran dan kesalahan, ketakutan dan kesombongan, selalu ada ketegangan. Di hadapan kebenaran, ketakutan akan sangat terasa. Di hadapan kesombongan, kesalahan bisa dimanipulasi. Maka yang menjadi penyebab kematian Yohanes Pembaptis adalah kesombongan atau gengsi Herodes atas kata-kata sumpah yang telah diungkapkannya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Yohanes Pembaptis wafat sebagai seorang nabi yang memperjuangkan kebenaran. Dia tidak takut untuk mengkritik kesalahan kaum kelas atas. Gengsi dan jabatan menjadi taruhan kaum kelas atas. Demi gengsi dan jabatan, kesalahan pun bisa diubah menjadi kebenaran. Tindakan manipulatif mengorbankan nyawa tak bersalah. Ketika kebenaran dirongrong oleh kepalsuan gengsi dan kekuasaan, maka korban akan jatuh bergelintangan. Hanya kesaksian dan keberanian memperjuangkan kebenaran dengan ketulusan dan kerendahan hati yang bisa mengurangi kebengisan kekuatan jahat yang dimanipulasi oleh kekuasaan, gengsi, dan kepalsuan. Dunia kita dewasa ini masih membutuhkan figur Yohanes Pembaptis yang berani mengganggu kenyamanan pihak-pihak yang terlelap dalam kepalsuan kekuasaan, gengsi, dan kepalsuan manusiawi. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang ditawarkan hari ini. Kebenaran, ketulusan, dan kerendahan hati mengantar manusia pada kemuliaan hidup di dunia dan di surga. Kepalsuan, gengsi atau kesombongan dan kekuasaan menjerat manusia dalam perangkap dosa dan perbudakan. Semoga Tuhan memberkati.